Halo Bang Wijaya, mau Ya. tanya nih, pending order yang tepat beda berapa poin dari harga sekarang sebelum news? Oke, pertanyaannya pending order ya, berkaitan dengan pending order, apakah buy stop, apakah sell stop, apakah buy limit atau sell limit. Nah, pertanyaannya kira-kira jaraknya berapa dari titik running yang saat itu sedang berjalan menghadapi news yang mungkin berdampak besar atau berdampak sedang ya. Kira-kira jaraknya berapa poin atau berapa pergerakan ya. Saya bicara berapa pergerakan gitu aja ya, paling gampang. Jadi tidak ada ukuran yang pasti sebenarnya, tidak ada aturan yang pasti ya, karena kita melihatnya berdasarkan pergerakan demi pergerakan. Kita melihat sesuai dengan karakter candle yang terbentuk saat itu. Bisa jadi di awal jelang news dirilis itu kurang 5 menit mungkin pergerakannya luar biasa ekstrim, sehingga kita harus betul-betul hati-hati di sana. Dalam kondisi normal ya, artinya dalam kondisi normal itu ketika jelang news dirilis itu biasanya market akan mulai stabil di sana, pergerakannya akan terhenti di situ. Nah, biasanya di berapa menit market akan mulai stabil ketika jelang news itu dirilis. Nah, biasanya saya menggunakan di menit-menit terakhir ya, antara 2 sampai 5 menit terakhir. Dari situ market akan mulai terlihat santai, akan mulai terlihat stabil di situ. Maka dari situ kita bisa menempatkan ya di atas dan di bawahnya untuk pending ordernya ya, tergantung histori sebelumnya. Kalau historinya sudah panjang-panjang, maka tentu nanti jaraknya juga lebih kita panjangkan ya. Kalau nanti jaraknya pertama kecil-kecil atau candle yang terbentuk kecil-kecil, dampaknya news juga kita bisa perhatikan, karena setiap news juga punya dampak yang berbeda. Saya berbicara standar yang mungkin yang bisa kita buat ya untuk jaraknya di emas atau di gold itu kisarannya 250 sampai 300 ya, tergantung range yang terbentuk sebelumnya. Biasanya kalau normal ya antara 250 sampai 300. Tentu ini harga perkiraan ya. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan kondisi range yang terbentuk atau mungkin tekanan naik dan turunnya ya. Biasanya kita gunakan sekitar 200 sampai 300 ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nanti selebihnya kalau ada news kita bisa ikut. Bapak Wijaya, mohon saran, situs trading yang legal di Indonesia apa? Oke, mungkin bisa saya luruskan ya, bukan situs trading di sana, mungkin yang dimaksud adalah broker yang legal yang di Indonesia yang mana. Terkait dengan broker yang lokal, yang legal, yang sudah punya izin di Indonesia banyak sekali. Mungkin bisa lihat di daftar yang ada di websitenya Bapepti. Di situ ada banyak listnya, ada banyak broker yang sudah punya regulasi, kemudian kapan bukanya, kemudian bagaimana track recordnya, kita bisa pelajari banyak di sana. Jadi saya tidak dalam kapasitas mengarahkan mana broker yang baik, mana broker yang tidak baik. Semua broker punya catatan plus dan minus. Jadi selagi kita bisa menerima kekurangannya, kita bisa menerima kelebihannya, maka jalankan saja. Intinya di dalam menentukan broker, satu, minimal harus tahu ya track recordnya ya. Track record bisa kita dapatkan mungkin dari browsing, mungkin dari testimoni dan sebagainya. Yang kedua, jam terbang, artinya semakin lama broker ini dibuat, pengalamannya akan tentu semakin panjang. Semakin panjang dia berdiri, semakin panjang dia sudah punya pengalaman, tentu akan berusaha mempertahankan nama baiknya. Yang berikutnya harus kita perhatikan berkaitan dengan deposit, withdraw, harus betul-betul mudah dan sewaktu-waktu bisa kita lakukan, karena pelayanan yang cepat berkaitan dengan withdraw dan deposit ini sangat menentukan atas kelangsungan trading kita. Tidak ada gunanya kita hari ini profit banyak, profit besar, tapi withdrawnya lambat, withdrawnya susah. Kemudian demikian juga depositnya, kita butuh deposit, kita butuh suntikan dana cepat. Ketika kita depo ternyata masuknya lama sekali. Nah, ini juga menjadi catatan untuk menjadi perhatian kita sebelum kita memilih broker. Selanjutnya, carilah broker betul-betul yang
punya customer service yang bisa membantu menjawab pertanyaan saudara ya, bisa membantu pertanyaan kita. Kalau kita punya keluhan, kalau kita punya permasalahan berkaitan dengan trading itu, maka layanan pelanggan bisa memberikan jawaban kapan saja kita mau. Nah, tentu ini berkaitan dengan psikologi ya. Ketika saya ada masalah, jawaban yang diberikan oleh customer service tidak memuaskan atau bahkan mungkin tidak sesuai, tentu membuat kita menjadi kecewa, membuat kita menjadi kurang nyaman. Nah, ini yang harus kita perhatikan di sana. Selebihnya ada banyak catatan, mungkin nanti kita bisa berikan link-linknya, ada banyak sekali untuk kita bisa mempelajari lebih lanjut, termasuk bagaimana memilih broker yang tepat. Sebentar lagi bahkan kita akan merilis satu buku berkaitan dengan trading. Di situ saya sudah mengulas banyak bagaimana strateginya, pemahamannya trading seperti apa, kemudian bagaimana cara kita bisa profit hanya dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan broker-broker yang terregulasi. Silahkan nanti bisa diikuti petunjuk tadi ya. Bila modal $100, berapa maksimal lot agar tidak MC? Oke, ada beberapa akun trading yang bisa kita gunakan, tidak harus menggunakan standar ya. Kalau tadi pertanyaannya menggunakan akun real $100, berapa lot yang kita gunakan supaya tidak MC? Mohon maaf ya, perlu kita sampaikan di dalam trading ini perlu kita ketahanan yang cukup tentunya ya. Kemudian selain itu juga kita perlu keuntungan yang lebih karena resikonya besar. Kalau kita hanya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang terlalu kecil, tentu berbanding terbalik dengan resikonya. Nah, tadi pertanyaannya $100, lotnya berapa? Lot maksimumnya 0,01, itu maksimum, tidak bisa lebih. Saran saya kalau kita menggunakan modal $100, maka lebih baik menggunakan akun sen dulu. Dari akun sen itu kita bisa belajar banyak untuk mengasah skill kita, mengasah keahlian kita menjadi tentu lebih real di dalam mempraktekkan. Kenapa harus menggunakan akun real? Karena $100 ini kalau kita tempatkan di akun standar sangat kecil sekali ya. Kita ruang gerak kita sangat terbatas. Dengan modal yang ada itu, kalau kita ingin mendapatkan profit yang lebih, tentunya akan meresikukan yang cukup besar ya. Maka kalau kita ingin betul-betul menekuni dalam dunia trading ya, maka persiapkan juga modalnya. Kalau seandainya modalnya belum cukup, maka lebih baik kita kumpulkan dulu ya. Kumpulkan dulu sampai minimal modal itu tercukupi. Nah, berapa standar minimalnya? Tentu tidak ada standar minimal, tetapi berkaitan dengan target yang akan kita capai ya. Harus kita pahami tadi ya, resikonya besar, kemudian kalau kita hanya mendapatkan keuntungan yang terlalu kecil, tentu kita akan banyak mengorbankan waktu, akan banyak mengorbankan tenaga, termasuk mengorbankan peluang yang kita bisa gunakan yang lain. Karena itu paling tidak siapkan $1.000 untuk kita bisa melakukan trading dengan potensi profit yang lebih ya. Namun demikian, ketika memang kita tidak mampu, sekali lagi, maka simpan dulu, kumpulkan dulu. Janganlah kita langsung pengen atau punya ambisi yang terlalu tinggi sementara kita tidak ada kemampuan di sana. Karena trading ini sekali lagi punya resiko yang sangat besar, bukan hanya untuk bermain-main, bukan hanya untuk tambah-tambahan, tapi membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang ekstra, membutuhkan perhatian yang luar biasa. Sekali lagi, kalau kira-kira tidak cukup modal yang kita gunakan, maka kumpulkan sampai betul-betul memenuhi syarat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan profit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan perhitungan. Ada banyak materi yang sudah kita sampaikan di video-video yang saya share, free semuanya, tinggal baca saja, tinggal lihat saja, pelajari berulang-ulang. Kalau sudah mampu, kita latih, kita uji sampai benar-benar di luar kepala, baru kita gunakan real account.